Oke, kita lanjutkan kali ini bagian uraian dari penilaian harian bab distribusi binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Nomor 1, diketahui tabel distribusi kumulatif. Oke, di sini adalah kumulatif, berarti kita harus mencari f kecilnya. Untuk yang pertama 0,2 langsung kita ambil saja. Untuk yang berikutnya tinggal kita kurangin antara 0,5 dan 0,2, berarti 0,3. Terus kita kurangi, berarti 0,2. Ini kita kurangi, berarti 0,2. 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1. Oke, seperti itu caranya. Oke, nilai dari F5 dikurangi peluang untuk X lebih dari sama dengan 5. Berarti 5, 6, 7, 8 ya. Kita cari semua. Berarti kita cari F5 sama F6 sama F7 ditambah F8. Baik, F5 nilainya tadi yang ini 0,3 dikurangi kurung buka 0,3, F6-nya 0,2, F7-nya juga 0,2 dan F8-nya 0,1. Setelah dihitung jadinya 0,8 ya, ini 0,8 sehingga hasilnya negatif 0,5. Kita ke nomor 2. Dalam suatu tes peserta diminta mengerjakan 30 soal. Ini N-nya. Soal pilihan ganda. Setiap soal memiliki 4 opsi jawaban. Kalau 4 opsi jawaban berarti peluang benar itu hanya ada 1 dari 4 jawaban ya. Kalau ada 4 jawaban, 4 opsi A, B, C, D berarti yang benar 1, maka peluangnya 1/4. Q atau peluang salah itu adalah 3/4. Peluang seorang peserta tes menjawab 17 soal dengan benar adalah 17 ini menjadi X-nya. Oke, perlu dipahami untuk rumus binomial. Rumus peluang binomial. Peluang untuk X sama dengan X adalah N kombinasi X, sukses pangkat X, peluang gagal pangkat N min X. Oke, di sini kita sudah memperoleh hasil bahwa N-nya adalah 30, X-nya 17, peluang sukses tadi 1/4 ya, peluang gagal adalah 3/4. Sehingga peluang untuk X sama dengan 17 adalah NCX, berarti 30 kombinasi 17. P pangkat X, berarti 1/4 pangkat X-nya 17. Q pangkat N min X, berarti 3/4 pangkat N min X, yaitu 30 kurangi 17, yaitu 13. Untuk perhitungannya silakan gunakan kalkulator atau bisa menggunakan Excel ya. Nanti hasilnya adalah 0,00016561. Kalau pakai Excel silakan gunakan rumus seperti ini. Sama dengan binom dis kurung buka. Di sini kita kasih suksesnya dulu ya. Suksesnya dulu yaitu 17. Koma atau titik koma, beda komputer beda rumus, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Misalkan saya pakai titik koma. Koma, banyaknya peluang, banyaknya uji coba yaitu 30. Titik koma, P atau peluangnya sukses yaitu 1/4, tulis 1/4. False atau true, kita tulis false karena bukan kumulatif ya. Jadi kalau false itu fungsi peluangnya, kalau true itu kumulatifnya. Di sini kita tidak bagi kumulatif karena kita menanyakan benar-benar X 17, bukan X kurang dari 17. Berarti kita pakai yang false. Nanti akan diperoleh hasil ini 0,00016561. Baik. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi distribusi kumulatif. Oke, di sini kumulatif atau sudah berupa F besar. Ditanya F kecil 3 dikurangi F kecil 6. Baik. Kita punya rumus bahwa F kecil X itu adalah turunan pertama dari F besar ya. Berarti F3 ada di area ini, kita turunkan ini ya. Jadi yang pertama untuk 2 kurang dari Y kurang dari Y sama dengan 4. Tadi F besar X-nya adalah 1/4 Y min 2. Kita turunkan menjadi F kecil X sama dengan F besar X aksen 1/4 Y min 2 turunannya adalah Y turunnya itu 1, min 2 turunannya 0, sehingga turunannya memang 1/4. Sehingga kalau ditanya F3
F3 masuk area 2 sampai 4 ya. F3 berarti tetap 1/4. Kita simpan. Berikutnya untuk untuk Y yang dari 4 sampai 8. Di sini ada 6 yang ditanyakan ya, F6. Di situ kita punya Fx adalah min 1/32 dari Fy ya. Fy adalah min 1/32 dari Y kuadrat min 16Y plus 48. Maaf karena di sini pakainya Y, saya ganti Y dulu. Ini Y. Ini Y. Oke, sudah. Oke, kita akan turunkan bentuk ini ya. Jadi Fy adalah F aksen dari Y. Min 1/3 kita tulis. Y kuadrat turunannya 2Y, min 16Y turunnya min 16, 48 turunannya 0. Sekarang kita cari nilai F6. Berarti min 1/32, 2 kali 6 min 16. 12 kurangi 16 adalah min 8. 1/3 kali 8, 1/32 dari 8 adalah min 1/4. Maaf, kita hitung lagi ya. 12 dikurangi 16 itu min 4, maaf. Berarti min 1/32 kali negatif 4 jadinya positif 1/8. Baik, kita sudah menemukan untuk F6 dan F3. Berarti kita akan menghitung yang diminta, yaitu F3 dikurangi F6. F3 nya 1/4, F6 nya 1/8. Kita samakan 2/8 sama 1/8. Jawabannya adalah 1/8. Lanjut kita ke nomor 4. Diketahui X berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata 60 dan tau 12. Jika Z berdistribusi normal dengan 0,1, jika peluang dari min 1 sampai 0 adalah 0,3413, maka peluang lebih dari 48 berapa? Kita gambar dulu. Untuk peluang min 1 Z sampai 0 adalah 0,3413. Kita gambar seperti ini. Ini ada negatif 1, ini ada 0. Ternyata luas segini adalah 0,3413. Oke, maka peluang untuk X lebih dari 48 adalah berapa? Oke, kita cari Z-nya dulu. Rumusnya X min mu per tau. Berarti 48 dikurangi mu-nya 60 dibagi tau-nya 12. Min 12 per 12 alias min 1. Berarti kita ditandanya peluang untuk Z lebih dari min 1 ya. Oke, kalau kita gambar Z lebih dari min 1, gambarnya seperti ini. Ini 0, ini min 1. Saya arsir sampai sini sekalian. Nah, di info sudah ada untuk luas 0,340 sampai min 1 ya, yang segini. Itu luasnya adalah 0,3413. Padahal kita tahu bahwa dari 0 ke yang paling kanan itu luasnya adalah 0,5. Berarti kalau ditanya Z lebih dari min 1, tinggal 0,3413 kita tambahin dengan 0,5 atau 0,8413. Next, kita ke nomor 5. Berat ayam yang dijual di pasar A berdistribusi normal dengan rata-rata 1,5 kilo. Mungkin saya jadikan gram saja, 1500 gram, dan simpangan baku 200 gram, jadi taunya adalah 200 gram. Ayam di pasar tersebut yang memiliki berat kurang dari 1,3 kilo. Kita ditanya peluang untuk X kurang dari 1,3 kilo atau 1300 gram. Silakan ubah menjadi Z dulu. Rumusnya X min mu per tau. X nya 1300, mu nya 1500, per taunya 200. Kita peroleh hasil min 200 per 200 atau negatif 1. Berarti kita ditanya peluang untuk Z kurang dari negatif 1. Oke, kita bisa melihat di gambar, di grafik ya. Ini 0, ini negatif 1. Kurang dari negatif 1, kita lihat negatif 1 sama 0 ya. Hasilnya adalah 0,1587 atau 15,87%.